ya. 2022. Sekarang udah Iya. cabang berapa Sports Mikari? Sekarang running 14, kita tahun ini jadi 15. Karena modal sendiri ya. Kita semuanya belum ada uangnya, kita buka. Belum, nabung, bukan kita. berarti nggak akan ya. Artinya sampai titik ini belum diputuskan untuk akan franchise. Belum. Jadi semoga gini, bukannya kita berarti franchise itu jelek atau kemitra itu jelek, enggak. Karena kita merasa sekarang belum butuh itu. Kan kalau bicara how to sustain kan berarti kan dia udah berjalan 1 tahun, 2 tahun, di atas 3 tahun, yang dimana tadi 3 tahun cukup oke lah ya. Penjualan pasti ada, bagus. Cuma sayang, karena kita memang pakai kapital sendiri, mendingan untuk si Sportsy. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena kan kita udah buka juga gitu. Jadi kita tahu probability-nya. Platon itu benar-benar zero marketing, Kang. Andrew Sportsy Mikari, selamat datang. Halo, Kang. Thank you loh Iya. diundang podcastnya. Saya yang makasih udah mau bersedia hadir. Iya, jadi Sobat Kang Ridwan, sebelumnya saya kenal Bro Andrew ini ketika saya training di Foodies ya, Mas Rex Marindo. Beliau salah satu pembicara dan wah ini cocok nih masuk podcast. Langsung saya approach nih gitu kan, karena saya seneng training dan kemarin waktu itu kan sempat sharing ya, kita ada talk show kan di situ. Oke. Sharing-sharing lah di sana, enggak ya masih nggak seberapa dibanding speaker yang 2 itu ya. Itu berat sekali speakernya. Berat ya. Iya. Yang punya kopi tuku sama betul. yang punya steak warung steak and shake. Warung steak and shake. Ya. Itu udah sangat besar lah mereka berdua ya. Tapi alhamdulillah bisa setara ya. Insya Allah rezekinya nanti someday mungkin disetarakan di panggung. Boleh. Itu diaminkan ya, itu. diaminkan. Kayak ini karena menarik ya, Sportsy Mikari ini nanti kita ngomongin soal outletnya juga dan juga strategi bisnisnya. Oke, kita ngomong ke situ. Oke, pertanyaan yang pertama adalah kok bisa buka Sportsy Mikari? Karena basicnya itu kan awalnya bukan di Sportsy Mikari ya. Bukan. Di kalau packaging. saya pribadi packaging lebih ke dulu kuliah ngambil desain komunikasi visual, lalu mengarah ke kerja di periklanan di agensi, ya kan. Lalu baru pindah ke packaging. Kita jualan spare part, terus konsul untuk perintingan macam-macam seperti itu. Apa? Spare part untuk pabrik packaging jadinya. Oh, jadi bukan bikin packagingnya, tapi untuk industri packaging. Industri packaging. Jadi lo masukin kayak ke orang-orang yang jualan produksi packaging, lo masukin kebutuhan mereka, kebutuhannya untuk B2B-nya ke situ berarti. Ya ke machinery, lebih ke machinery malah. Sama kita konsul ke printingannya dia. Nyambung dong? Enggak, ada nyambungnya loh nantinya. Jadi kita pas waktu jalan FEB, loh ini nyambung banget ya. Iya, kalau sekarang nyambung banget. Ya, production lah kita bicara. Setelah kan efek ke production. Gitu. Nah itu gimana ceritanya bisa jadi Sportsy Mikari ini? Kan nggak tiba-tiba nongol kali. Enggak, jadi kan kita dari saya kan joinan bertiga nih sama sepupu. Bertiga. Jadi nggak saya sendiri. Bertiga itu dua orang sepupuku itu kakak adik. Namanya Mario sama Ari. Nah, Mario Ari itu dia, kalau Ari basicnya justru di bisnis sebelumnya bareng sama saya. Jadi yang packaging tadi. Yes. Terus kalau Mario itu memang basicnya ada di kuliner. Jadi dia memang professional chef. Oh, dia awalnya, chef apa? Dia dulu pernah di Bali, di New York, fine dining juga dia pernah. Tapi ujung-ujungnya waktu itu dia bantuin sama papanya buka restoran. Restoran nasi goreng juga pertama kali. Oh, berarti ini chefnya ya? Yes. Tapi tetap itu hitungannya kayak semacam restoran keluarga yang ada om, tante, ada semuanya gitu loh. Jadi Mario lebih kerja di situ untuk bantuin awalnya. Nah lalu waktu itu Mario mungkin kan mungkin ya selalu kalau usaha sama keluarga mungkin ada yang keterbatasan lah ya. Maksudnya nggak boleh ini, atau dia pengen sesuatu yang lebih mungkin nggak bisa berkreativitas. Tergantung keluarganya ya. Iya. Nah maka dari itu dia si Mario itu ngajak saya sama Ari itu untuk kok kita buka yuk gitu loh. Sama nasi goreng, jadi menu dia yang di sebelumnya di restoran dia sama orang tuanya sama tantenya
itu dibawa keluar, jadi kita buat sendiri. Namanya sama, dulu namanya tetap nama apa-apanya kembang bawang. Yang punya Mbak Rin namanya kembang bawang juga. Oh jadi satu brand yang sama? Satu brandnya sama tapi beda pemerintahan aja. Oh iya, presidennya beda gitu. Ya, yang di sana mungkin lebih banyak varian makanan, ada soto, ada apa. Kalau kita benar specialty-nya di nasi goreng. Awalnya itu. Awal jadi brand Sporty kan brand ketiga. Brand pertama kita tuh kembang bawang nasi goreng. Oh itu jadi tahun berapa tuh kembang bawang tuh? 2019. Oke, 2019. Ya, sebelum Covid lah. Iya. Jadi menantang itu. Langsung Covid gitu. Ya kurang lebih lah, kena PPKM atau PSBB atau apa gitu kan. Okay. Terus abis itu buka coffee shop kita, Platon Coffee. Lalu di Platon Coffee itu ada menu. Platon Coffee. Platon Coffee, okay. Ya. Lalu di Platon Coffee itu ada menu yang kita buat, itu mie kari. Oke, jadi mie kari itu diinisiasi saat itu dibikin Platon Coffee. Ya, part of the menu in Platon Coffee. Oke, di spin off jadi satu brand. Ya, karena kita ngeliat potensinya, scalability-nya, dan kayaknya kita ngeliat ada opportunity atau semacam kayak loophole kali ya, yang ini kok nggak ada yang pernah develop ya. Okay. Apakah memang banyak yang takut? Apakah memang ada yang nggak mau coba? Apakah terlalu risky atau apa? Cuman kita ngelihat market yang di Platon itu banyak yang suka sama mie karinya, jadi kita coba. Nah itu sejarahnya si Sporty mie kari jadinya. Mulanya dari Platon. Gitu. Oke. Nah dari Platon Coffee ini dia spin off tahun berapa itu? Itu 2000. Kalau Platonnya kan 2020. Oke. Kalau 2021 awal berarti sorry. Kalau si mie karinya, iya itu Delta kita. Si Platon Coffee Delta. Lalu si Sporty itu pas Omicron 2022 berarti dia. 2022. Sekarang udah cabang berapa Sporty mie kari? Sekarang running 14, kita tahun ini jadi 15. Oke. Ya. Karena modal sendiri ya. Kita semuanya belum ada masih sebut apa? Bootstrapping ya. Bootstrapping ya. Kita jadi kayak ada uangnya kita buka. Bukan berarti nggak akan ya. Artinya sampai titik ini belum diputuskan untuk akan franchise. Belum. Jadi semoga gini, bukannya kita berarti franchise itu jelek atau kemitra itu jelek, enggak. Karena kita merasa sekarang belum butuh itu, gitu, belum butuh kayak semacam kapital untuk expand gitu loh. Karena speednya yang kita mau untuk per tahun untuk buka itu sesuai dengan yang speed kita sekarang. Karena di luar itu menurut kita kontrol quality itu belum kita bisa achieve gitu loh. Jadi kayak misalnya VC ya kan, Angel atau apa, kita merasa masih bisa kita run sendiri, ya kan. Tapi kita nggak tahu ke depannya, nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Betul. Sih ya. Jadi kalau memang kita ada nantinya ke depannya kira-kira butuh mereka, kita harus make sure kita udah ready dulu gitu loh. Oke. Jadi lagi nyiapin fondasi jadinya. Foundation yes, foundation kita untuk jalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri. Foundation kalau misalnya apakah ada ancaman atau kompetitor dari luar, betul kan? Atau ada wajib ngegas. Iya kan? Kan kita nggak pernah tahu. Karena sekarang ini terus terang kita masih dalam zona yang cukup comfort. Comfort itu maksudnya nggak ada brand yang benar-benar head to head sama kita. Ada lah, nggak ada tapi nggak benar-benar head to head. Ada juga beberapa yang jual mie kari, beberapa yang ada di menu di dalam satu di dalam satu menu, di dalam misalnya ada satu restoran ada menu salah satunya ada mie kari atau apa, belum ada yang benar-benar head to head. Tapi in a way juga kita bukannya berarti kayak semacam kayak terancam gitu sih, enggak, karena kan kalau ngelihat kategori kita kan nggak banyak Kang yang main. Jadi meskipun nanti ada 2, 3 atau 4 atau 5 lagi, kita merasa juga is good for the business and is good for the si produk mie karinya gitu. Mie karinya, okay. Karena kan lebih mainstream dong. Betul, ya kan? Betul. Jadi kayak marketing sendiri kalau sekarang betul, kan. Iya kan. Karena kan kalau sendirian kadang kan nggak bagus juga ya. Iya, kayak Coca-Cola sama Pepsi kan ketika kan Pepsi keluar kan kata Coca-Cola nih gue yang ngedukasi sendiri. Iya. Jadi kayak harus kan ada bagus kan
setiap brand itu bisa dikomparasi gitu loh. Misalnya yang suka Mikari kita pasti kan ada yang nggak suka. Iya. Nah yang nggak suka tuh mau kemana? Dia tapi suka Mikari tapi nggak suka Mikari kita, kan harus ada yang makan. Betul kan? Betul. Nah kalau ada juga market yang nggak suka 2 brand yang kita sama yang satu lagi, berarti kan ada yang harus makan lagi sisanya. Dan makin banyak kan, kalau makin banyak brand yang ada yang maksudnya ikut jualannya di dalam kategori kita, makanannya jadi lebih mainstream, lebih bisa diterima, nggak jadi suatu makanan yang asing gitu loh. Asing ya. Yang nggak aneh gitu, aneh produk apa gitu. Kayak dulu di Alam Sutra kita waktu jualan ini mah kayaknya kepikirannya gitu ya. Ini kayaknya kita cuma buat makan siang aja deh. Makan pagi kayaknya nggak mungkin di alam makan. Awalnya. Okay. Makan malam siapa yang mau makan Mikari malam-malam sih? Kita nggak pernah tahu. Ternyata pagi mereka ada, siang ada, malam ada. Ramenya justru malam. Kita cukup orang sih, pagi kita ada, malam ada. Siang ada, malam ada, tergantung residential apa office gitu. Oh jadi di tiap tempat itu nggak sama waktu ramenya? Iya, kayak contoh office sudah pasti kan kita bicara siang dan malam. Paginya nggak terlalu ada. Ya, sibuk kalau aja. Ya kalau di office kan kalau siang kan diserbu, malam diserbu, tapi off hour-nya kan nggak terlalu rame. Kalau residential lebih merata ya, gitu loh. Jam 2, jam 3 masih ada customer. Masih merata, anak pulang sekolah atau apa seperti itu kan sama ibunya. Nah itu masih apa namanya, masih bisa maksudnya kayak ada gitu maksudnya untuk marketnya yang kita bisa lihat gitu loh. Jadi maksudnya kayak anak-anak, contoh nih misalnya anak-anak kita nggak pernah tahu ternyata anak-anak yang umur 5 tahun bisa makan. Ternyata sekarang banyak banget yang suka, justru kayak banyak yang akan ada gerakan tutup mulut ya, GTM itu loh untuk yang punya anak disebut ya. Jadi kalau orang yang anaknya child free. Bukan, anak susah makan. Oh, anak susah makan dibawanya ke kita. Oh, karena mau makan mie dia. Karena mau makan dan makannya lahap. Nah, itu jadi sesuatu yang loh, emang anak kecil ternyata bisa masuk ya. Nah, ini yang kita mau build. Kalau sendirian tuh kadang agak susah. Jadi kita mau sesuatu yang jenis makanan baru yang bisa diterima secara umum, lebih mainstream, lebih bagus gitu loh. Tapi kan maka itu kan nggak bisa sendirian. Yang kita mau tuh kayak semacam pagi-pagi orang biasanya, contoh di Alam Sutra lah ya, kita bicara skop Alam Sutra dulu, mereka makannya bami ayam, ya kan? Ada nasi campur juga, nasi uduk juga ada, ya kan? Dan itu kan sesuatu yang memang secara umum kita orang Indonesia kan makan kan. Apakah itu juga kadang ketoprak, ketupat atau semacam itu kan? Nah, Mikari kan nggak masuk kategori umum buat orang makan pagi kan. Betul. Orang makan malam juga enggak. Siang ya cenderung siang itu ya. Juga cenderung makanan yang sama, cuman siang juga nggak umum kan, nggak umum gitu loh. Biasanya bakso orang atau makan ya berat. Betul kan. Nah gimana kita pengen buat itu, tapi kan nggak bisa sendiri. Buat sesuatu yang mainstream, buat sesuatu jadi kayak ini loh. Orang Indonesia tuh habitnya makan ini gitu loh. Oke, jadi lo pengen sebetulnya Mikari ini diedukasi menjadi makanan rutinitas orang Indonesia. Karena ini kan asli Indonesia kan Mikari itu ya? Asli Indonesia ya? Indonesia. Jadi kita Mario itu buatnya itu, taste itu kalau kita lagi makan, ini Indonesia banget gitu loh. Oke. Ya. Nah jadi kalau kita ngomongin kompetisi nih. Ya. Negatifnya namanya kompetisi, kadang kita bersaing di market yang sama, itu bicara negatif ya. Iya. Ya kan, tapi lebih banyak positifnya. Pertama dari segi edukasi market ya. Terutama untuk positioning baru yang ingin customer itu makan produk gua sebagai dailynya kan gitu ya, konsumsi harian. Nah itu kan positifnya kan. Jadi mengedukasi market tuh kan nggak gampang juga ya, lama juga kan gitu ya. Terus untuk customer ketika ada kompetisi mau nggak mau berlomba-lomba dong. Si kita nih sebagai pemilik brand berlomba-lomba gimana caranya customernya tetap nyantol di kita, bukan di kompetitor. Secara otomatis dari produknya akan berkembang, dari segi pricingnya lebih kompetitif sehingga customer akan mendapatkan benefit lebih banyak. Jadi secara umum lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Lebih banyak positifnya, asalkan ya ada tapinya juga sih. Asalkan kita bicara kompetitor itu
karena kita tahu kan makanan kan sedikit mungkin ya lebih susah mungkin dari minuman dan macam-macam kan. Dan diduplikasi juga kan sebenarnya nggak gampang kalau lebih makanan. susah makanan. Jadi kita juga ngelihat, kita bicara di dalam 10 tahun ke depan possibility-nya akan jadi kayak di subkategori kita ya, mie kari ya, bukan mie ayam ya, atau bukan mie secara keseluruhan ya. Apakah jadi kayak kopi kayak sekarang gitu misalnya? Oh, yang kayaknya banyak menjamur di mana-mana. Ya, kayaknya masih panjang banget gitu loh untuk mengarah ke sana gitu kan. Jadi kita percaya untuk sekarang ada kompetitor is a good thing gitu loh. Dan juga makanan itu orang lebih picky ke makanan. Jadi kayak misalnya nih contoh kayak ada coffee shop baru gitu ya. Kita bisa gampang, kita coba mampir gitu loh. Ada lihat di pinggir jalan tempatnya bagus atau misalnya, ini coffee shop baru, kita cobain aja deh. Langsung nyoba. Meskipun karena nyobanya lebih mau gampang gitu ya. Presentasi coba lebih gampang. Meskipun kita bicara harganya 30 ribuan juga atau 40 ribuan bahkan ya. Bahkan sama seperti harga makanan kan. Tapi probability dia nyobain tuh lebih gampang. Kalau makanan orang baru, ya udah. Lebih berat. Lebih kayak orang males dulu gitu loh, kecuali sampai ada benar-benar ada yang ngomongin enak baru dia akan datang. Karena lebih sayang perut kalau makanan. Ya kalau karena makanan tuh minuman. Pilihannya ada yang lebih enak. Iya. Kan perutnya cuma dan satu. Dan juga beban kan di perut kita. Jadi kayak appetite kita kan kalau udah makan atau misalnya lagi udah nggak terlalu lapar ya udah nanti aja. Cuma kalau minum ya udah minum boleh lah gitu loh. Jadi kayak kita ngelihat di 10 tahun ke depan kayaknya probability untuk ada kompetitor sampai kayak kopi-kopian yang sekarang ini kayaknya masih panjang gitu loh nafasnya, masih ada gitu loh. Betul. Jadi potensialnya ada. Kalau bahasanya itu masih blue ocean lah ya. Bisa dibilang gitu. Kalau kita bicara subkategorinya si mie kari, masih blue ocean. Ya. Oke. Nah, kalau di saya punya point of view ya maksudnya menurut penelitian saya lah. Iya. Nah, menariknya tuh kan gini ya, ini kan dari awal bisnisnya itu tadi kembang apa? Kembang bawang. Kembang bawang ada. Terus tadi apa satu lagi kopi tuh? Kopi Platon. Platon Coffee ya kan. Itu kan masih ada ya sampai sekarang. Masih? Itu nge-manage 3 perusahaan gitu gimana tuh? 3 brand Mas. Iya, 3 brand. Cukup menantang tapi lama-lama jadi biasa karena kita growth-nya juga cukup satu organik dan kita nggak terlalu yang buru-buru banget. Kayak growth pertama contoh kalau misalnya saya bisa info timeline-nya gitu ya, kita bicara buka kembang bawang setahun kita belajar macam-macam baru buka Platon Coffee ya kan. Baru Platon Coffee kurang lebih setahun apa 6 bulan ya baru kita buka untuk kembang bawang kedua ya kan. Habis itu kita buka seporsi mie kari. Tapi kan range waktu kan bisa bicara setahun. Nah, ada perlunya mungkin disebutnya apa ya, kayak kita tuh trial errornya gitu loh. Dan nggak perlu takut sih. Kalau kita prinsipnya kalau misalnya emang ada salah langsung benerin, salah langsung benerin. Nah ini kita bicara kita punya disebutnya apa ya, sebutnya brand expansion lah. Ada yang bilang cepat, ada yang bilang lama. Gitu loh. Kalau kita bilangnya ya cukup normal lah, cukup sehat. Karena bootstrapping kan sendiri, betul, sendiri ya. semua. Dan juga untuk kontrol 3 brand itu sebenarnya kan sama. Ini loh kita bicara sama itu dalam hal kita treatment brand satu dan brand ketiga tuh sama. Tinggal duplikasi maksudnya. Yes. Ya. Meskipun secara operasional di dalamnya berbeda, tapi fundamentalnya dari sama. Kita owner sama gitu. Dan treatment ke setiap brandnya, cara kita training, terus kita punya company culture-nya harus sama tuh. Gitu loh. Tapi memang itu nggak sesuatu yang kita rencanain, Kang. Jadi kasarnya kalau kita misalnya kayak Kang misalnya bilang gila itu gimana ya, soalnya kan total sekarang banyak nih misalnya ya, maksudnya kayak cukup banyak gitu ya, itu gimana ya, karena pelan-pelan jadi nggak berasa. Kalau misalnya kita bisa pakai investor, kalau misalnya oke 1 bulan buka 20 agak berbeda case-nya. Oh, fondasinya gitu belum siap, lebih pusing lagi tuh. Ya, nah karena kita belajar dari satu, terus kedua, terus ketiga, improvement, benerin semuanya. Jadi lama-lama
jadi sesuatu yang bebannya kayak nggak terlalu nggak ada berat yang lah, berasa berat. banget Nggak gitu berasa, loh. Karena kan kayak pelan-pelan. Jadi anggap aja kita kayak belajar gitu loh. Dan nggak ada tekanan. Nggak Kalau ada pressure, investor kan ada pressure kan. betul. Oh ini omset kok nggak nyampe. Jadi kita bukan mikirin bisnis, mikirin investor. Cuman yang mungkin yang sangat membantu itu adalah sewaktu di beberapa outlet itu sudah waktunya mendelegasikan aja gitu loh. Jadi harus hire tim yang sudah dipercaya dan juga tim yang bisa kasarnya menaungi orang gitu loh. Kan ujung-ujungnya kan pasti kan mengenai people skill dong. Ya kan. Jadi kalau itu udah bisa ke-tackle, umumnya secara lainnya lebih mudah lah gitu loh, nggak sesusah itu sebenarnya. Ya F&B tetap susah, sangat susah buat menurut saya, very time consuming sudah pasti. Tapi kalau misalnya dijalaninnya pelan-pelan dari awal, kadang nggak jadi sesuatu yang terlalu complicated banget gitu loh, karena udah biasa. Biasa susah berarti kan. Udah biasa ribet. Udah biasa ribet. Nggak bener dong. Kalau udah biasa ribet dari awal, ya kan. Lama-kelamaan jadi ribet jadi sesuatu yang normal. Gitu loh. Untuk orang yang ini ya, Sobat Kang Ridwan, untuk orang yang belum pernah terjun ke F&B, ketika masuk F&B seolah-olah itu bisnis yang gampang. Betul. Tapi ketika masuk ribet ternyata. Ribet, iya. Saya juga selalu sharing ke beberapa teman tuh, kalau nanya F&B susah gak? Tunggu nih, ini apa dulu nih kalau kita bicara opening satu brand gitu ya atau shop gitu, itu cukup gampang. Opening ya kita bicara ya. Running itu lebih advance lagi tuh, iya kan? Lebih susah lagi. Gimana orang mau datang lagi? Yes, kan udah masuk ke how to operate kan, how to run gitu kan ya. Yang ketiga yang paling susah, how to sustain. Itu yang lebih menantang banget. Kan kalau bicara how to sustain kan berarti kan dia udah berjalan 1 tahun, 2 tahun, di atas 3 tahun, yang dimana tadi 3 tahun cukup oke lah ya. 3 tahun ke depannya yang menantang sebenarnya. Jadi gimana taunya caranya 3 tahun ke depannya itu orang mau tetap bertahan di kita. Nggak bosen dengan produk kita. Otomatis kan kita kan bicara harus ada, mungkin ada yang perlu kita kembangin outletnya, di expand kemana ya kan, untuk still orang supaya kita tetap relevan ya kan, tetap diomongin ya kan. Betul. Dan juga dari segi service hospitality-nya itu gimana maintain itu, karena kan orang baru misalnya outlet berarti orang baru, outlet lama juga biasanya ada orang baru juga kan. Gitu loh. Nah itu yang menantang sih gitu loh. Gue mau nanya nih, tapi ya sorry ya kalau salah nih. Itu kan kembang bawang kan ada 4. Platon Coffee kan masih 1 ya, nggak berkembang. Sedangkan ini kan Sports Mikaari ini ada 14. Kenapa Platon Coffee nggak ditutup gitu? Sebenarnya Platon Coffee itu profitable, yes. Tetap profitable kita. Kenapa lo nggak fokus aja gitu? Udahlah, pindahin energinya. Ini banyak ditanya sih, gitu. Banyak ditanya sama teman juga, sama sama saudara juga. Jadi kayak Platon Coffee itu profitable dan juga kalau di daerah Alam Sutra kita cukup dikenal dengan tempat kopi yang community driven. Jadi benar-benar kayak ibu-ibu habis antar anak, tempat habis kumpul, pilates habis makan, habis yoga, habis padel sekarang banyak banget. Habis itu siangnya tempat orang meeting kayak berdua, bertiga, berempat. Sorenya habis pulang antar anak les, pulang sekolah, ya seperti itulah. Nah, kenapa Platon itu bukan kita nggak mau kembangin, belum kita kembangin sih. Sebenarnya itu sesuatu yang cukup potensial. Kita bisa dibilang jujur ini hanya pendapat pribadi dan sepupu ya kan. Dibanding 3 brand itu, contoh Kembang Bawang jual nasi goreng aja kan. Nasi goreng ada ayam masak, tapi purely kita spesialis di nasi goreng. Platon Coffee kita jual dine in kan, coffee specialty, ada main course kan. Lalu dengan Sports Mikaari jual hanya Mikaari doang. Yang paling gampang itu Platon Coffee. Apanya? Operate-nya? Semuanya. Jadi in terms of semuanya itu paling gampang tuh Platon Coffee. Nah, kenapa nggak diduplikasi dong kalau gitu? Satu, kapitalnya gini. Modalnya kapitalnya gede. terlalu besar.
kita sayang momentumnya kita pakai kapitalnya tuh untuk si sporsi. Berarti coffee shopnya gede ya jatuhnya modalnya. Tetap karena sekarang apalagi kita bicara mesin interior dan lain-lain ya kan. Kapitalnya untuk buka seperti itu kan kayak bicara cukup besar lah, ya, bisa double atau triple dari umumnya. Sendiri lagi ngumpulin, buka cabang kan mahal juga. Buat apa buka coffee shop gitu loh. Karena kita tahu dari segi kita bicara penjualan pasti ada bagus. Cuma sayang karena kita memang pakai kapital sendiri, mendingan untuk si porsi gitu loh. Coffee shop itu kalau kita sekarang si Platon itu kalau kita buka misalnya di Jakarta, di BSD, Gading Serpong, bahkan di Cibubur gitu, kita cukup pede untuk kalau kita buka sebenarnya gitu loh. Kita bukannya berarti ini arogan banget, enggak. Karena kita kinda know how to run coffee shop dengan main course, dengan full kitchen ya kan. Dan Mario sebenarnya makanan main course itu banyak banget yang kita belum rilis sama sekali. Iya tuh udah kan? Pengalaman mana-mana, belum R&D jalan kan? Ya, dan kita pelurunya sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau kita mau buka someday coffee shop di Jakarta atau misalnya di BSD, Gading sama Bintaro, lebih gampang. Dan coffee shop itu lebih gampang orang coba, Kang. Ini dari tadi pendapat orang kita. Karena kan mau nyoba gitu ya. Karena kan kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena kan kita udah buka juga gitu, jadi kita tahu probability-nya gitu loh. Ada yang makanan berat, nasi goreng, ada yang mie kari, ada coffee shop. Wah, Platon itu bener-bener zero marketing, Kang. Nggak ada sama sekali. Zero marketing. Bener-bener nggak ada. Dan itu satu brand yang kita memang kesana sekarang tuh kayak males kita marketing gitu. Ini dilepas sayang judulnya karena profitnya gede. Profit oke. Mau di expand oke, tapi belum waktunya aja. Dan juga udah jadi part of community di Alam Sutra. Oke. Nah itu harus dijaga gitu loh, Kang. Betul. Dan kalau bicara probability, waktu kita buka pertama kali Platon, Kang, kita tuh cuma punya logo segini, Kang. Sampai sekarang cuma segini doang. Size-nya segini kurang lebih berapa nih? 80 cm, 60 cm ya. Di tembok depan doang, bukan di atas lagi di bawah. Ya, nah, kecil. Dengan itu doang, ya kan, dengan fasad kita ubah sedikit gitu kan ya. Dengan itu doang, kita baru buka, Kang, itu berapa banyak orang udah stop. Jadi kan coffee itu lebih gampang untuk orang cobain. Barrier to entry-nya rendah lah ya, orang untuk mau tahanannya tuh sedikit gitu ya. Iya, jadi kayak baru nih, cobain aja lah, enak-enak yang penting kita coba. Kalau orang mau ngopi tuh lebih gampang sih. Lebih gampang. Kopi apa yang baru nih, penasaran nih, nyari yang enak gitu kan. Makanya market minuman kita kan gede sekali kan. Orang cobain baru, cobain masih nggak apa-apa. Coba jual makanan. Lebih susah orang coba sebenarnya. Dan lebih susah sustain kan, karena standarnya tuh beda kan. Iya. Kalau kopi kan udah ada takarannya lebih gampang. Nah ini walaupun dari takar yang masak beda, hasil kadang jadi beda. Iya, lebih susah konsistennya ya. Kalau konsistensi lebih menantang lah kalau makanan. Oke, nah ini kan sekarang kita ngomongin seporsi mie kari nih, pertanyaan saya. Apa yang menyebabkan seporsi mie kari ini bisa tumbuh cepat jadi 14? Cepat enggak lah, Kak. Organik kan? Organik, yes. Iya, kita ngomong organik loh. Yes. Ngomong organik loh. Cukup sehat kita bisa mungkin bilang ya. Karena kita sewaktu kita buka, kita udah tahu brandnya mau dibawa kemana. Jadi kita nggak yang kayak misalnya, ini coba A, coba B, coba D gitu misalnya. Jadi kayak kita tuh udah tahu brand ini waktu dibuat. Karena kita udah pengalaman 2 brand sebelumnya, berarti kita yang brand C, yang brand si Sporsi ini, kita tahu nih kalau kita mau jalan ini lebih matang, ya kan? Terus kita bicara operasional lebih matang, flow di dalamnya juga untuk secara production lebih matang, ya kan? Dan logistik wise lebih matang, semuanya lebih matang gitu loh. Branding komunikasi juga lebih matang gitu loh. Nah, memang awalnya pertama kali buka itu nggak langsung, Kang, nggak langsung buka di sini langsung semua jalan, nggak. Jadi waktu itu fasenya masih fase trial tuh kita lihat, kita buka ini jalan apa enggak gitu. Bahkan yang punya turun kan, ikut masak kan. Iya, awal-awal. Iya. Dulu ingat banget, saya juga masih jaga kasir sama jaga waiting list gitu kan. Jadi ingat banget pertama kali itu kita ngelihat, coba dulu aja gitu loh, coba, karena kalau nggak pernah coba nggak pernah tahu kan. Jadi waktu kita coba,
kok 3 bulan ini lumayan berjalan dan cukup overwhelming. Nah, 3 bulan itu baru kita seriusin, bener-bener dimatengin. Oh, berarti ini proyek uji coba sebenarnya di awal-awal. Uji coba dari Platon dong. Iya, ya kan? Spin off nih produknya, keluarin. Tapi enggak yang kita langsung, wah ini harus planning 5 tahun ke depan. Enggak, coba buka dulu aja. Cuman kita udah tahu, kayak misalnya yang kita lakuin tuh harusnya seperti ini, tapi belum dimatangin banget, gitu loh. 3 bulan berjalan, langsung, kok ini jadi serius banget ya, gitu loh. Jadi, kok rame gitu? Kok ramenya bener-bener kok terlalu overwhelming gitu loh. Gitu loh. Ini kayaknya punya potensi, ya kan? Punya potensi yang kayaknya bisa kita scale up pelan-pelan, ya kan? Dan kontrol juga masih bisa kita jaga dari segi operasional di dalam outletnya. Ini kayaknya bisa deh. Mendingan kita benar-benar atur semuanya, matengin dari sekarang gitu loh, sebelum telat. Oke. Nah, jadi memang kita jalanin Sportsy itu memang sudah ready secara fundamental, kan kita udah ada 2 brand sebelumnya. Jadi secara fundamental awal apa aja yang perlu kita udah tahu gitu mesti ngapain. Ya kan udah masak juga di udah dapur ada, di Platon Coffee kan. Yes. Model Service dapurnya gimana sudah gitu loh. SOP-nya tinggal duplikasi aja. Yes, betul. Menyesuaikan dengan produk yang ada yes, sekarang. Betul banget. Pelayanannya tinggal, dan itu selama 3 bulan dirapihin, diperbaiki. Terus 3 bulan jalan ke bulan ke-6 ya kan. Terus-terusan aja kita lihat, oh ini kayaknya perlu apa. Jadi selalu improve. Makanya setiap kita waktu buka kan setahun baru buka cabang kedua kan. Jadi selama 1 tahun masih 1 tahun tuh satu. Di masuk tahun kedua baru cabang kedua setelah ini dirapihin. Yes. Jadi setelah cabang kedua buka 6 bulan udah mulai kuat, udah ngerti, udah mulai secara infrastruktur ya kan, kitchen semuanya, center kitchen udah ada, dirapin semuanya. Kayaknya udah bisa nih pelan-pelan bener-bener kita pelan-pelan step by step. Habis itu kita buka Bintaro, habis Bintaro buka Peak lalu selanjutnya sampai sekarang gitu loh. Jadi perlu adanya kematangan di awal gitu loh. Karena buka F&B yang langsung ini aja kita dengan maksud dengan kematangan yang bisa kita punya gitu ya. Kan setiap company beda-beda lah. Ini dengan skill yang maksudnya yang mungkin yang sama ini yang kita belajar otodidak yang kita punya sampai sekarang 3 tahun kita buka di anggap 15 sampai tahun ini kan Kang. Ya kan? Itu 15 itu buat kita itu cukup sehat nih. Berarti kan anggap average-nya setahun 5 lah gitu loh. Average-nya ya. Buat kita yang cukup sehat gitu loh. Dengan bootstrapping sendiri. Iya, ini kan dana sendiri semuanya ya. Nah, kan ini buka cabang nih ya banyak. Sebetulnya ya menurut ownernya lah kan, bahasa owner kan nih. Apa sih yang menyebabkan orang suka? Apakah karena produknya atau karena marketingnya yang bagus? Kan ini kita ngomongin jualan kok bisa cabang 15 kan? Yeah. Apakah karena produknya itu memenuhi keinginan market atau misalnya tadi ini sempat viral atau mungkin karena lokasinya nih cocok nih gitu. Berarti kita bicara tadi Kang ada produk, ada marketing, ada tempat dong. Iya. Apa yang menyebabkan Sportsy Mikaari ini bisa buka 15 cabang dengan modal sendiri ibaratnya gitu? Ini ini lumayan nyambung soalnya. Jadi kalau bicara kita kan sesama pebisnis jadi bener Kang. Gua kepo juga soalnya. Ini dari sudut pandang kita yang ngeliat ya Kang ya. Jadi kalau buat kita mungkin produk ya harus bisa diterima lah ya gitu loh. Produk yang bikin orang akan balik satu ya pasti awalnya nih. Mungkin kita bicara frameworknya 1 tahun pertama kan. 1 tahun pertama berarti kan banyak orang baru pasti dong. Berarti kita bicara produk itu harus oke lah setidaknya gitu loh. Harus perform lah maksudnya. Harus bisa diterima dengan banyak orang gitu loh. Dan juga produknya harus bisa yang direpetisi gitu loh. Karena kita mungkin orang Indonesia dan juga lebih cocoknya mungkin ke makanan Indonesia yang bisa dimakan mungkin seminggu 2 kali, seminggu sekali. Jadi mungkin produk Indonesia itu sesuatu yang bisa direpetisi gitu, lebih gampang. Nah itu kenapa semua dari brand kita, even di Platon makanannya Indonesia semua Kang, gitu loh. Jadi DNA kita Indonesia, gitu loh.
Bahkan saya sendiri makanan favorit saya itu Indonesia. Saya dari kecil makan Indonesia soalnya. Apa tuh? Saya ikan asin sama sayur asam, sama Waduh. sambal terasi pakai gandaria saya. Berarti kalau ada yang nyambel gitu. Oh iya, iya. Jadi dan itu nyambung terus karena istri saya juga makan Indonesia, kan istri saya dari orang Malang soalnya. Oh, orang Malang. Iya. Jadi dari kecil udah kental Indonesianya, gitu loh. Nah itu yang kita percaya, ya Indonesia kayaknya lebih sustain makan Indonesia dan juga lebih bisa direpetisi orang. Nah itu satu dari produk ya, setidaknya harus bisa diterima. Maka dari itu dalam setahun kita selalu fokus ke QC-nya. QC-nya jadi maksudnya biar dia orang repetisi harga nggak berubah-berubah rasanya setahunnya. Standar gitu loh. kualitinya perlu dijaga. Yes, maksudnya kayak orang nggak akan balik sih kalau misalnya makanannya nggak enak. Sesimpel itu kan sebenarnya, Kang. Kalau di dunia F&B ya. Iya betul. Di F&B itu ya kejamnya di situ. Kalau udah nggak suka gitu. Iya, kapok gitu maksudnya. Padahal satu kesalahan nih. Yes, itu kan. Kesalahan. Jadi kan menantang banget kan industrinya sebenarnya kan. Nah lalu kalau kita bicara marketing kita bicara. Nah kalau udah setahun udah berjalan, kayaknya udah perlu kita coba marketing yang baru gitu loh. Jadi masa marketingnya nggak cuman ngomong kayak produk gue lebih bagus dari yang sebelah atau apa, ya kan. Produk A pakai apa, gue pakai apa lagi gitu ya. Produk gue dibuat dengan, kok nggak dimasak dengan kuah 12 jam atau berapa. Kayaknya kalau udah setahun udah nggak perlu ke arah sana lagi. Bukan nggak perlu ya. Udah waktunya pindah atau transisi, geser. Nggak cuman bahas produk gitu loh. Nah ini kalau kita bicara skopnya, kita bicara di area di alam sutra dulu deh ya, Kang ya. Kita nggak kemana-mana dulu ya. Jadi waktu di alam sutra caranya waktu itu kita, masa iya sih kalau misal di daerah alam sutra karena kita baru ada satu store ya kan, otomatis kan yang paling sering kan makan orang alam sutra. Betul. Iya kan? Bahkan meskipun ada orang yang mau coba dari luar, oke lah. Cuman hitungan repetisi kan pasti kan orang alam sutra. Ya. Masa sih kita marketingnya tetap ngomongin mie kari terus? Iya. Apalagi makanan kita cuma jual mie kari. Jadi buat orang yang udah lama, udah biasa gitu. Udah biasa. Dan kan nggak perlu diingetin lagi, Kang. Kalau secara marketing, kita jual mie kari loh. Kita jual mie kari loh. Tempat kita begini loh. Ya gue udah tahu. Iya udah tahu gitu. Bener kan, Kang? Jadi kadang kalau kita lihat dari sisi marketing, apa yang bisa di-offer buat orang-orang memang yang udah loyal ke kita gitu loh. Masa iya sih jualan dikasih tahu setiap story produknya lagi, interior lagi kan sesuatu yang nggak relate lagi Kang sama dia. Tetap dia akan balik makan makanannya yang dia suka kan, loyalis kita kan misalnya. Tapi nggak ada sesuatu yang lebih. Nah, marketing ini fungsinya untuk menggait dia dan juga menggait yang lebih jauh lagi buat orang yang misalnya belum coba gitu misalnya. Nah ini yang menantang nih Kak. Itu sebenarnya yang kita lakukan sekarang gitu loh Kang. Nah kita mulai marketing itu mulai lebih ke story, ke emosional, ke yang kalau makan mie kari itu relevansinya apa nih gitu loh. Bukan ngomongin produk lagi. Bukan ngomongin produk lagi ya? gitu loh. Jadi maka dari itu kita kan ada campaign sekarang kan yang memakai kesederhanaan gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Nah kalau kita bicara ke location penting sih buat kita. Tapi nggak buat jujur zaman sekarang location penting tapi mungkin nggak sepenting itu sih. Nggak kayak zaman dulu banget. Tapi asal jangan jelek-jelek amat. Jangan parah banget sih Kak. Misalnya. Ya maksudnya kan ngomong gitu bukan betul, berarti ya. di dalam bukan gitu ya. kan. Tetap perlu dengan pertimbangan. Kalau kita ngeliat tempat parkir, gitu loh. Jangan gila juga. Misalnya buka di depan tempat pembuangan sampah ya nggak bisa gitu juga. Iya. Bukan ke situ. Bukan. Takutnya gitu nih audiens kita menanggapinya beda-beda. Iya. Tapi kita selalu menghindari buka di pinggir jalan yang nggak ada parkir dan trafficnya cepat gitu loh. Speednya cepat, kita selalu menghindari. Karena ini kan targetnya perumahan kan. Ya. Nah kalau Kang nanti kapan-kapan ke Alam Sutra itu akan shock ngelihat outlet pertama kita di mana. Itu benar tersembunyi di ruko di dalam. Oh, hidden gem berarti. Yes, awalnya jadi seperti itu. Itu bukan gara-gara sengaja membuat hidden gem, karena lebih murah aja rukonya. Saat itu, waktu Gerintis awal. Terus Platon lebih parah lagi, Kang. Platon tuh lebih benar-benar nyempil di ujung ruko dekat mau keluar dari Alam Sutra di akses yang
akses alternatif yang dimana dulu tuh tempat pembuangan puing sama logistik area. Orang jadi ruko-ruko itu jadi tempat logistik, Kang. Yang benefitnya adalah tempatnya itu adem, pohonnya gede-gede, parkirannya besar. Jadi benefit justru itu. Iya. Cuma Dan orang kan kalau mau ngopi kadang ada kalanya mau agak sedikit alam-alaman nih. Betul. Cuma kan secara umum orang kan lebih pengen tuh brand on itu yang exposure-nya langsung kelihatan, Yang trafficnya tuh rame, yang bener-bener rame, F&B semua rame. Ya itu akan lebih mudah ya. Yes. Faktor orang menularnya tuh lebih kelihatan ya. Momen-momennya, Andri ini rame nih mobilnya, berarti ini kalau Platon Coffee itu kan ke dalam ya. Jadi orang nggak tahu. Betul. Kecuali kalau dia udah masuk ke dalam baru tahu rame gitu ya. Betul. Jadi itu kenapa buat saya tuh ngelihat kayak lokasi itu penting, tapi mungkin nggak sepenting itu, tergantung berapa faktor ya. Jadi kita coba Kemang jalan, Platon jalan sampai sekarang. Which is kita coffee shop paling pojok gitu loh. Dan itu jalan. Jadi kita lihat, dan itu tanpa benar-benar zero marketing, Kang. Zero marketing tuh KOL nggak ada? Nggak ada. Promo ada? Nggak ada. Serius? Kita nggak pernah ada promo, Kang. Promo nggak ada? Nggak ada. Promo kita cuman kalau pagi-pagi kita nggak ada presentase gitu, misalnya 20% nggak ada. Beli paket ada. Iya, tapi artinya diskonnya dikit lah kalau lo mau ngejar diskon bukan di Platon Coffee gitu. Hanya kalau beli long black dengan pastry harganya misalnya 50.000 gitu loh. Iya, paket hemat lah. Paket hemat gitu loh. Kan kalau yang lain coffee shop yang lain kan ada diskon, ada promo tertentu. Ini tanpa itu. Bahkan Kemang Bawang nggak pernah ada promo sama sekali. Seporsi juga nggak pernah ada promo, Kang. Jadi kenapa mereka mau produknya berarti? Satu produk, sebenarnya F&B itu saya ngeliat, Kang, cukup simple sih, Kang. Cukup sederhana, Kang. Kita bicara produk enak, service hospitality-nya ada, tempatnya bersih. 3 itu. Kalau saya sih patokannya, kita bertiga nih sepupu saya, cuma patokannya 3 itu doang. Ya pakemnya itu dipegang dan works kan? Yes, nggak terlalu complicated gitu loh. Paling gampang sekarang kita aja kepikiran, gila ini kalau misalnya kita buka soto nih bisa jalan, soto Betawi. Kita buka ketoprak gado-gado bisa jalan loh. Karena kita tahu how to-nya gitu loh, maksudnya untuk develop ini makanan Indonesia yang kita bisa kembangin gitu. Kalau mau ngembangin produk lain, tapi di sini aja masih PR-nya panjang. Iya, maksudnya cuma sayangnya sekarang yang kayak gitu kan nggak terlalu dilirik, Kang. Karena kita dianggap sebelah mata. Ya, karena produk lokal Indonesia. Kalau kita, Kang, misalnya makan soto paling favorit di mana misalnya? Soto saya ada sop iga kali ya. Sop iga, misalnya sop iga A lah kita bicara ya. Yang misalnya udah bertahun-tahun misalnya. Tapi kalau misalnya saya buka sop iga A, rasanya mungkin sama lah kita bicara ya. Tapi tempatnya lebih bersih, service hospitality-nya lebih ada, pindah gak, Kang? Bisa pindah. Kan sesederhana itu loh. Jadi sesuatu yang, tapi kan tunggu balik lagi, tapi kan produknya kan harus disesuaikan dengan capability kita untuk bangun kan. Jadi kalau kita bicara mau buka satu bisnis atau usaha F&B dengan modal terbatas, kuncinya cuman itu doang, Kang. Jadi nggak perlu terlalu keren-keren. Kita buka sesuatu kayak soto, tapi yang kita ngerasa kok kesana kayaknya nggak bersih atau apa, kita buka sini versi bersihnya. Nah itu otomatis akan datang, asalkan produknya enak ya, tempatnya bersih, hospitality-nya ada. Hanya sesederhana itu, Kang. Itu dari kita ya. Ya kan, karena prinsipnya kesederhanaan, jadi bahkan bisnisnya pun dibikin sederhana. Iya. Kan? Nah itu nyambung ke sis porsi, Kang. Sis porsi kan kita bicara kalau kita makan ke tempat misalnya ke kota, ke Glodok, itu DNA sama kayak Kemang Bawang sih, Kang. Kita ngerasa kok kayak tempat makan gini enak makanannya. Kita kan sering makan sama papa saya dulu, sama om tante kita kan, yang udah 40 tahun restorannya, 30 tahun. Kan masih ada restorannya sampai sekarang kan. Cuma kenapa ya tempatnya kok kurang bersih sekarang, kurang bagus, kurang terang. Kadang-kadang incinya jualnya jutek, mbaknya jutek. Nah kalau kita buat versi yang lebih propernya, tapi sederhana, orang nyaman datang, masa nggak laku sih, Bang? Gitu loh. Hanya sesimpel itu. Kayak misalnya orang di sini banyak yang nanya, gila buka F&B susah ya, yang untuk sustainability gitu misalnya untuk 20 tahun, 10 tahun. Sebenarnya kan
orang lihatnya kadang-kadang yang di depan mata nggak kelihatan Kang, yang ngeliatin lebih jauh lagi. Dia ngelihatnya oh ini mungkin yang kekinian A, brand apa misalnya kayak produk A, produk B yang benar-benar lagi kekinian atau yang modern gitu ya. Cuma kalau bicara tukang bakso sebelah kita atau tukang nasi goreng atau misalnya kedai bakmi yang langganan kita keluarga itu udah berapa puluh tahun Kang. 20 tahun, 30 tahun ya kan. Dan kita sekeluarga kadang-kadang tetap datang ke situ pagi. Ya, langganan. Langganan kan? Ya kan? Jadi kalau bicara sustainability itu mereka udah buktiin loh, mereka sustain. Dan kita mau balik lagi. Dan mau balik lagi kan. Bener kan? Dan bahkan dari zamannya dari orang tua sampai kita punya anak juga tetap makan ke situ karena sudah kebiasaan makan dan sudah ada kayak semacam ikatan emosionalnya dan udah cocok gitu loh Kang. Contoh bakmi kan paling susah Kang untuk mengubah kiblat gitu loh Kang disebutnya kan. Nah itu yang bikin kita ngelihat ini sebenarnya udah ada, it's proven already. Cuman nggak ada yang buat make it better version gitu loh. Cuma better version nggak perlu buat brandingan yang sampai warna-warni yang terlalu mewah bahkan ya. Simple aja, mejanya bersih, kursinya bersih, nggak goyang-goyang, meja nggak goyang-goyang, tempatnya terang, kitchennya bersih, hospitality-nya ada, udah sesederhana karena udah proven already. Nah itu yang kita jalanin masih porsi, makanya jualnya mie kari doang kan Kang. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Akang makan sop iga di tempat langganan. Sop iga doang. Sop iga doang kan jualnya. Iya. Terus kalau akang ke situ, akan pesen yang lain nggak? Misalnya dijual balik itu lagi sih. Kan ada produk favorit ya, favorit situ lagi ya. Akang pesen misalnya sekarang mau itu McD, KFC atau apa yang umum ya, akan order yang sama Kang. Iya, sama. Karena udah lebih dari 5 kali lebih akan jadi default ya Kang. Ya kan saya kalau datang ke restoran baru ya biasanya senengnya nyoba macam-macam. Ya, awal. Yes. Udah nyoba macam-macam, ya kalau udah oke paling cocoknya ke 1 2 3 item itu aja. Dan bolak-balik. Dan akan order itu juga. Contoh paling gampang ke Sushi Tei misalnya. Udah pasti berapa kali kan Kang? Pasti akan order sama terus. Ya. Nah, di kita jadi di brand kita itu langsung Kang. Jadi kita shortcut. Itu doang. Itu doang. Soalnya kita mau creating habit Kang. Iya. Biar jadi biasa dan jadi bisa ditarik panjang ke generasi berikutnya, generational brand dan generational product Kang. Karena kalau brand itu akan lihat sustainability kalau nanti anak gua udah gede masih bisa dibawa ke sini gitu loh, dan dia bisa bawa pacar aja atau ke sini gitu loh. Karena sesuatu yang udah habit Kang, udah sesuatu yang udah terbiasa makan di sini, dan dia nggak akan ngelihat contoh menu-menu lain. Misalnya kita udah makan di satu tempat bakmi itu yang udah misalnya udah 10 tahun 5 tahun kan, kita nggak akan pernah tanya ke yang punya tukang jualan bakminya, kok nggak ada menu lain? Nggak pernah Kang. Ya itu aja emang belinya, mau nggak pernah kan, pengennya mau beli itu. Dan orang datang udah tahu mau pesan apa. Oh, makanya sih porsi mie kari nggak usah mikir, lu datang ke gua pasti beli mie kari. Itu tujuannya Kang, dan sampai kita pengennya orang datang tuh udah nggak perlu ngeliat menu, jadi langsung order, tahu apa dia, karena menu kita nggak banyak. Paling nanti main level ya kan, ada level yang mana atau toppingnya mau main yang mana. Dan akan order sama Kang, kita udah lihat semua, kita udah sempet tanya berapa orang, akan order sama terus Kang, nggak akan berubah mereka. Saya pernah kan mie kari tapi saya lupa ya menunya apa aja. Itu kan jualannya mie kari, ada jual selain mie kari nggak? Nggak ada. Ada mie kari, ada bihun. Udah. Oke, isiannya aja. Jadi ada mie, bihun, mie-nya ada mie karet dan mie keriting. Ada sapi, ada ayam. Iya, main toppingnya apa gitu ya. Jadi orang ke sana ya emang kari. Ya, yang paling berubah antara kalau mie biasa cuma satu Kang, dia nggak akan berubah biasanya. Dari research yang kita cek ya. Kalau topping kadang-kadang lagi pengen apa. Cuma kan kalau sapi sama ayam bener-bener ada yang nggak suka sapi karena sapi, ada juga yang nggak suka ayam, ada juga Kang. Ada anak kecil apalagi kadang malas ngunyah. Dan kalau level pedas sudah pasti sama Kang biasanya kalau di kita. Nah itu kita langsung mengkerucutkan itu supaya orang tuh kalau datang ke kita tuh semuanya dimudahkan, lebih sederhana jadinya. Jadi inspiringnya dari mana? Inspiring dari yang kita jualan di sekitaran kita.
Ya positioningnya kuat banget ya. Maksudnya lu bener-bener Micari nih DNA-nya gitu. Nggak usah mikir yang lain. Karena kan ada juga ya orang tuh kayak restoran tuh semua ada gitu Semua kan. ada, yes. Satu, bukan berarti salah karena ada beberapa orang yang pengen semua orang happy makan di situ. Kan banyak orang yang bilang tuh kan nggak semuanya pengen orang makan berlima, kan nggak semuanya orang pengen makan Micari. Ada benernya juga, Kang. Tapi yang kita mau adalah yang mau ke tempat kita ya emang udah mau makan. Saya kan bakery ya. Bakery itu kan dia SKU-nya lebih banyak. Oh iya, pasti Kang. Terus namanya bakery kan nggak mungkin juga sedikit. Makanya memang kalau karena kebetulan saya mainnya di industri bakery, jadi ya mau nggak mau itu variannya banyak. Karena gue mainnya di bakery. Lain lagi kalau kayak teman kita ada yang sama main di oleh-oleh, oleh-oleh khas. Itu simplicity tuh penting tuh. Ya udah variannya mungkin nggak nyampe 10. Kalau oleh-oleh kan wah itu cuman oleh-oleh kan butuh waktu juga, Kang. Ya untuk supaya orang menjadi number one-nya kan gitu kan. Udah keingetan kan, oh kalau kesana inget ini gitu loh. Betul. Itu yang memang waktu. Cuman apapun juga jadi waktu, Kang. Jadi kenapa kita invest sekarang dan ngambil resiko? Kan menu cuma sedikit ya kan. Karena nggak mau jual yang lain gitu loh. Karena supaya orang yang nggak suka Micari bisa makan yang lain juga gitu loh. Justru kita beraniin invest di sekarang ini, Kang, untuk waktu siapa tahu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu loh. Jadi otomatis nanti yang ke kita tuh udah bener-bener yang emang suka kita dan juga loyalisnya kita, Kang. Ya jadi ini sebetulnya porsi Micari itu siap untuk ditinggalkan oleh konsumen atau konsumen yang keluarga banyakan gitu yang nggak suka Micari. Jadi ini hanya benar-benar meng-attract orang-orang yang suka Micari aja. Yes, Kang. Makanya bahasa tadi loyalis gitu ya. Loyalis. Jadi loyalis Micari berarti yang dibikin gitu. Karena akan percuma kita ngelihat kalau kita memasakkan orang yang memang nggak cocok. Mau semarketing sebagus apa, kalau kan makanan, Kang, lidah orang. Jadi kalau memang dia ternyata nggak cocok, nggak akan bisa dipaksa. Jadi mendingan kita sortir dari awal. Jadi brandnya juga cukup langsung persepsinya kuat, ya kan, langsung kena gitu kan ya, dan langsung gampang diingat orang, dan juga nggak pusing gitu loh. Identifikasi gampang. Oh, mau makan lagi Micari nih langsung kesini gitu loh. Jadi top of mind-nya gampang. Yes, lebih cepat gitu loh, Kang. Apalagi zaman sekarang nggak sih, Kang? Nah untuk orang-orang yang memang kayak mau coba kayak DNA se-clear ini gitu ya, bisa tapi nggak gampang ya. Artinya ada semacam ya namanya bisnis kan uji coba ya. Artinya kan ada risiko yang terjadi kan. Betul. Ketika saya jualan cuman soto nggak jualan yang lain gitu. Tapi ketika kita memang dikenal dengan orang yang jualan soto atau sop iga tadi, maka DNA-nya sangat-sangat jelas lah gitu ya. Saya kan ada langganan di sini apa sop iga janda ya. Sop iga janda. Sop janda ya kan. Ya udah saya memang belinya sop iga, nggak mikirin yang lain. Salah satu yang lumayan terkenal soto SSB. Soto Pak Kadir kan, soto Bogor. Oh iya itu kan di mana-mana kan. Jualnya apa, Kang? Soto Bogor. Kita kan nggak datang sotomi ya Pak Kadir. Sotomi Bogor, Pak Kadir Bogor kan. Kita kan nggak pernah datang ke situ kan. Kok nggak jual nasi goreng? Kok nggak jual misalnya ada kue tiaw atau apa? Kan nggak mungkin, Kang. Dia lebih gampang kan. Jadi saya aja di alam semesta kalau makan soto pasti ke sana, Kang. Iya ya, jadi top of mind-nya jelas dan memang kayak kita suka satu hal ya udah ke situ aja, nggak usah mikir yang lain ya. Cuman banyak orang yang mungkin saya ngeliatnya yang di depan jelas tapi yang jauhnya itu justru dia ngeliatnya yang kejauhan. Iya, jadi sebetulnya simple aja gitu ya kalau bisnis jangan tadi juga kan ya udah jangan yang aneh-aneh, yang penting produknya bagus, tempatnya rapi sama hospitality ya keramah tamahan karena itu yang penting. Itu udah key sih memang kalau hospitality itu apapun makanan enak kalau itunya gawat ya itu bahaya juga. Itu udah nggak akan balik. Ini juga pertanyaan sih. Gua masih banyak cuman nih waktu udah makan. Minta tips terakhir ya buat sobat Kang Ridwan yang pengen buka bisnis. Kira-kira menurut lo apa yang perlu dilakukan? Kalau mau buka bisnis, satu perlu nggak ada yang instan sudah pasti Kang kalau di F&B Kang ya. Apalagi zaman sekarang ya. Perlu waktu sudah pasti. Jadi harus benar-benar sabar. Dan juga ini yang selalu saya juga bilang ada bagusnya juga mungkin jangan terlalu following trend aja gitu loh. Karena again balik lagi tren itu
satu nggak ada habisnya, pasti berganti. Dan juga coba cari sesuatu yang bisa dimakan sering sama orang gitu loh. Dan mungkin juga harus ngelihat makanan Indonesia tuh potensinya banyak banget, Kang. Makanan Indonesia yang kurang dilirik, yang dimana mungkin it's not a cool produk, Kang. Bukan cool produk ya, bukan nggak keren ya. Lu jualan soto kayak nggak keren. Yes, tapi it's a good product, Kang. It's a good business, Kang. Karena konsumen sudah teredukasi dengan baik. Iya kan, soto ya gitu. Yes, dan juga paling gampang kalau kita Kang kan di Cibubur nih, tinggal ngelihat kalau misalnya Kang ke shop ini, gila bayangin kalau di sebelahnya ada yang buka yang lebih bersih, bagus, hospitality-nya enak, semuanya ini kalah gak ya? Jadi kan tinggal ngeliat gitu kan, tapi kan nggak ada yang buka, Kang. Sesederhana itu sih kalau saya ngelihat dari sudut pandang saya gitu loh. Jadi kadang nggak perlu terlalu mikir terlalu complicated, Kang. Mikir yang cukup sederhana juga udah bisa dilihat. Apakah toko gado-gado depan rumah kita yang udah 20 tahun, bakmi depan biasa kita makan udah 15 tahun, terus masih bingung, aduh ini produk apa yang bisa sustain ya? Loh itu di depan mata itu ada gitu loh. Jadi, itu sih, Kang. Sobat Kang Ridwan, kalau pengen buka bisnis tadi seperti tipsnya tadi ya, sebenarnya banyak bisnis kita punya potensi ya, terutama banyak lokal sekali, food. Kang. Jadi kalau Sobat Kang Ridwan itu sesimpel tadi ya, tinggal duplikasi, dibikin lebih rapi, dibikin ramah, pelayanannya bagus, pasti, ya, itu. dan produknya dipastikan enak. Mungkin itu ya ke ya. situ. Bro, makasih banyak nih. Thank you banget sudah Kang. sharing. Nih pertanyaan gue masih banyak yang belum dijawab tapi kebanyakan waktu kelamaan. Terima kasih banyak loh, Kang. Saya makasih ya, sukses ya untuk Sports Ini Karinya. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang.